pagi anak-anak, kembali lagi bersama Ibu pada pertemuan kedua ya. Gimana nih kabarnya? Semoga tetap sehat selalu dan tetap semangat ya. Sudah siap belajar kan hari ini? Yuk langsung saja kita mulai. Oke, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas yaitu yang pertama ada pengertian diagram Venn, lalu yang kedua ada cara menulis diagram Venn, lalu yang ketiga kita akan membahas cara membaca diagram Venn. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan diagram Venn? Jadi, diagram Venn adalah diagram yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua himpunan atau lebih dalam himpunan semesta tertentu. Lalu selanjutnya, ada pun langkah-langkah membuat diagram Venn. Yang pertama, himpunan semesta atau yang biasa dilambangkan dengan huruf S dinyatakan dalam bentuk persegi panjang. Himpunan semesta adalah semua anggota himpunan yang di dalamnya memuat himpunan yang sedang menjadi fokus pembahasan. Lalu yang kedua, himpunan lain yang menjadi fokus pembahasan dinyatakan dalam bentuk lingkaran atau kurva tertutup. Lalu yang ketiga, anggota setiap himpunan dinyatakan dalam bentuk titik atau noktah. Lalu yang keempat, jika anggota himpunannya tak terhingga, masing-masing anggota tidak perlu dinyatakan sebagai titik. Lalu yang kedua, yaitu cara menulis diagram Venn. Ada dua cara menuliskan diagram Venn. Yang pertama, menuliskan anggota himpunannya. Lalu yang kedua, menuliskan jumlah anggota himpunannya. Lalu selanjutnya ada sebuah contoh yaitu himpunan semesta yang anggotanya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Lalu ada himpunan A yang anggotanya terdiri dari 1, 3, 4, 5, 6, dan 7. Lalu himpunan B yang anggotanya terdiri dari 2, 3, 5, dan 7. Lalu ada himpunan C yaitu anggotanya terdiri dari 6, 7, dan 8. Lalu ya di sini kita akan menulis anggota himpunannya. Itu berarti kita memiliki himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Nah, lalu di sini kita lihat nih anggota dari himpunan A, himpunan B, himpunan C. Apakah ada yang sama? Ada ya, yaitu angka 7. Nah, berarti kita letakkan di antara anggota himpunan A, himpunan B, dan himpunan C, yaitu berarti di sini ya. Di mana 7 itu termasuk himpunan A, termasuk juga himpunan B, dan termasuk juga anggota himpunan C. Nah, lalu lanjut kita lihat himpunan A dan himpunan C. Apakah ada yang sama? Ada ya, yaitu 6. Berarti kita tulis di antara himpunan A dan bagian himpunan C, yaitu berarti di sini. Di mana 6 termasuk bagian anggota dari himpunan A dan termasuk juga bagian dari anggota himpunan C. Lalu selanjutnya kita lihat himpunan A dan himpunan B. Apakah ada yang sama? Ada ya, yaitu 3 dan 5. Berarti kita letakkan di antara bagian himpunan A dan himpunan B, yaitu di sini. 3 dan 5. Nah, lalu kita lihat lagi, kita masukkan anggota dari himpunan A, yaitu 1,
dan 4. Lalu kita lihat lagi anggota himpunan B, yaitu 2. Lalu kita lihat lagi anggota dari himpunan C, yaitu 8. Oke, jadi ini cara menulis anggota himpunannya. Lalu yang kedua yaitu menulis jumlah anggotanya. Untuk soal masih sama seperti tadi ya. Yang tadi kita menulis anggota himpunannya, kalau yang sekarang kita menulis jumlah anggotanya. Nah, berarti terdapat himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Berapa jumlah anggota dari himpunan A? 2 ya, karena tadi terdapat anggota himpunan A yaitu 1 dan 4, berarti jumlahnya 2. Di sini kita tidak menggunakan titik karena titik di sini dinotasikan sebagai anggota dari himpunan. Kalau kita menghitung jumlah anggota himpunan, kita tidak perlu menggunakan titik ya. Lalu himpunan B terdapat berapa anggota? 1 ya, karena hanya terdiri dari angka 2. Jadi di sini jumlah anggotanya 1. Lalu himpunan C berapa anggotanya? 1 ya, karena hanya terdapat angka 8. Lalu irisan antara himpunan A dan himpunan B terdapat berapa anggota? 2 ya, karena anggotanya terdiri dari angka 3 dan angka 5. Berarti kita tulis 2. Lalu irisan himpunan A dan himpunan C terdapat berapa anggota? 1 ya, karena hanya terdiri dari angka 6, berarti kita tulis 1. Lalu irisan antara himpunan A, himpunan B, dan himpunan C terdapat berapa anggotanya? Ya, betul, 1 ya, karena di sini hanya terdapat angka 7. Gitu. Nah, jadi seperti ini cara menulis jumlah anggotanya. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut ke contoh berikutnya. Lanjut, di sini Ibu memiliki contoh soal, yaitu di mana dengan mencantumkan anggota-anggotanya, gambarkan diagram Venn untuk himpunan berikut. Untuk nomor 1 yaitu ada himpunan semesta yang anggotanya terdiri dari 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, dan 11. Lalu ada himpunan A yang anggotanya terdiri dari 3, 5, dan 7. Lalu ada himpunan B yang anggotanya terdiri dari 2, 8, 9, dan 11. Oke, langsung saja kita kerjakan ya. Kita lihat terlebih dahulu. Di sini terdapat himpunan A dan himpunan B. Oke. Nah, kita lihat nih himpunan A dan himpunan B. Apakah anggotanya ada yang sama? Tidak ada ya. Nah, karena antara anggota himpunan A dan himpunan B anggotanya tidak ada yang sama, maka di sini kita buat diagram Venn-nya terpisah ya, tidak saling berpotongan. Nah, langsung saja kita masukkan, yaitu anggota dari himpunan B terdiri dari 2, 8, 9, dan 11. Nah,
Lalu kita buat ini himpunan A, anggota himpunan A yaitu 3, 5, dan 7. Nah, kita tulis anggotanya 3, 5, dan 7. Nah, lalu kita lihat nih, yang bukan termasuk himpunan A dan himpunan B, tapi masuk ke dalam anggota dari himpunan semesta. Berapa? Apa saja? Yaitu 1, lalu 1 dan 10 ya. Nah, karena dia tidak termasuk di himpunan A dan tidak termasuk di himpunan B, berarti kita taruh di luar. Kita taruh di sini, yaitu 1 dan 10. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Lanjut ke contoh soal nomor 2, yaitu ada himpunan semesta yang anggotanya terdiri dari semua huruf vokal, lalu ada himpunan A yang anggotanya terdiri dari huruf vokal pembentuk kata kurikulum, lalu himpunan B yang huruf vokalnya pembentuk kata kartu. Oke, sebelum ke langkah selanjutnya kita akan mendaftar semua huruf vokal, yaitu ada A, I, U, E, dan O. Lalu anggota dari himpunan A yang huruf vokal pembentuk kata kurikulum yang termasuk huruf vokal yaitu U dan I. Masuk huruf vokal yaitu di kata kurikulum yaitu I dan U. Lalu selanjutnya himpunan B yang masuk ke dalam huruf vokal dalam pembentuk kata kartu yaitu hanya A dan U. Berarti kita tulis anggotanya yaitu A dan U. Lalu berarti kita di sini memiliki himpunan A dan himpunan B. Lalu kenapa di sini diagramnya tidak terpisah seperti di contoh pada nomor 1? Karena antara himpunan A dan himpunan B ada anggotanya yang sama, yaitu huruf U. Jadi jika ada suatu himpunan dan himpunan lainnya yang anggotanya sama, itu diagramnya akan saling berpotongan seperti ini. Oke, sampai sini paham ya? Lanjut, berarti di sini kita lihat tadi anggota himpunan A dan anggota himpunan B yang anggotanya sama, yaitu U. Berarti kita letakkan di tengah-tengah antara himpunan A dan himpunan B, yaitu di sini huruf U. Lalu anggota dari himpunan A yaitu I. Lalu himpunan B yaitu A. Selanjutnya kita lihat yang bukan termasuk anggota dari himpunan A dan himpunan B, tapi termasuk dalam himpunan semesta. Apa saja? Ya, yaitu ada E dan O. Jadi E dan O ini kita taruh di luar karena dia bukan termasuk dari bagian himpunan A maupun himpunan B. Jadi kita letakkan di luar. Oke, sampai sini paham ya? Jadi cara penyelesaiannya itu seperti ini. Oke, lanjut ke contoh nomor 3, yaitu terdapat himpunan semesta yang anggotanya terdiri
dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Lalu ada himpunan A yang anggotanya terdiri dari 1, 2, 5, 6, 7, dan 8. Lalu ada bilangan genap kurang dari 12. Lalu ada himpunan C yang anggotanya terdiri dari bilangan prima kurang dari 12. Nah, sebelum itu kita terdaftar terlebih dahulu anggota dari himpunan B, bilangan genap kurang dari 12. Yaitu ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Lalu anggota dari himpunan C yang termasuk bilangan prima kurang dari 12, yaitu ada 2, 3, 5, 7, dan 11. Nah, oke, kita lihat terlebih dahulu. Apakah anggota dari himpunan A, himpunan B, dan himpunan C ada yang sama? Ada ya, yaitu angka 2. Nah, karena antara himpunan A, himpunan B, dan himpunan C karena antara himpunan A, himpunan B, dan himpunan C itu anggotanya ada yang sama, maka antara himpunan A, himpunan B, dan himpunan C itu saling berpotongan. Seperti ini ya. Oke, tadi antara himpunan A, himpunan B, dan himpunan C ada anggota yang sama, yaitu 2. Berarti kita tulis di sini. Yaitu 2 termasuk dari anggota himpunan A, termasuk juga dari himpunan B, termasuk juga anggota dari himpunan C. Oke, lanjut kita lihat antara himpunan A dan himpunan B, apakah ada yang sama? Ada ya, yaitu 6 dan 8. Nah, berarti kita tulis di sini antara himpunan A dan himpunan B. Jadi kita tulis 6 dan 8. Nah, oke, lanjut kita lihat antara himpunan B dan himpunan C, apakah ada yang sama? Tidak ada ya. Antara himpunan A dan himpunan C, apakah ada yang sama? Ada ya, yaitu 5 dan 7. Oke, jadi kita tulis di antara himpunan A dan himpunan C, yaitu 5 dan 7. Oke, sudah nih kita cari anggota-anggota yang sama. Sekarang kita tulis anggota dari himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Untuk himpunan A berarti anggotanya tinggal 1 ini ya, berarti kita tulis 1. Lalu himpunan B anggotanya tinggal 4 dan 10. Kita tulis di 4 dan 10. Lalu himpunan C yaitu 3 dan 11. Berarti kita tulis di himpunan C anggotanya 3 dan 11. Nah, lalu kita lihat nih yang bukan anggota dari himpunan A, himpunan B,
himpunan C, tapi termasuk di himpunan semesta. Apa saja? Yaitu 9 dan 12. Nah, 9 dan 12 karena dia bukan termasuk anggota dari himpunan A, himpunan B, dan himpunan C, berarti kita taruh di luar, yaitu 9 dan 12. Oke, jadi seperti ini ya cara penyelesaiannya. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yang ketiga, yaitu membaca diagram Venn. Jadi di sini Ibu udah memiliki contoh diagram Venn. Nah, lalu berdasarkan diagram Venn di samping tentukan yang pertama yaitu ada tentukan irisan antara himpunan A dan himpunan B. Lalu yang kedua tentukan gabungan antara himpunan A dan himpunan B. Lalu yang ketiga yaitu yang bukan termasuk irisan himpunan A dan himpunan B. Lalu yang keempat yang bukan termasuk gabungan antara himpunan A dan himpunan B. Oke, jadi langsung saja kita simak. Yang pertama yaitu tentukan irisan antara himpunan A dan himpunan B. Jadi kita lihat yang saling berpotongan antara himpunan A dan himpunan B yaitu 5 ya. Jadi di sini untuk irisan himpunan A dan himpunan B yaitu 5. Lalu gabungan antara himpunan A dan himpunan B. Gabungan antara bagian himpunan A dan bagian himpunan B yaitu ada 1, 2, 5, 6, 8, dan 7. Nah, berarti kita tulis 1, 2, 5, 6, 7, dan 8. Nah, lalu yang ketiga yang ditanyakan yaitu yang bukan termasuk irisan bagian dari himpunan A dan bagian dari himpunan B yaitu ini 1, 2, 6, 8, dan 7. Nah, berarti kita lihat yaitu ada 1, 2, 6, 8, dan 7. Lalu yang keempat yang ditanyakan yang bukan termasuk dari gabungan himpunan bagian A dan himpunan bagian B yaitu yang bukan termasuk, berarti yang bukan termasuk ya, berarti ini yang di luar dari lingkaran yaitu 3 dan 4 karena dia bukan termasuk bagian dari himpunan A dan tidak termasuk bagian dari himpunan B yaitu 3 dan 4. Oke, jadi sampai sini paham ya? Oke, contoh yang terakhir yaitu Ibu memiliki diagram Venn yang terdiri dari himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Lalu berdasarkan diagram Venn di samping tentukan 1 irisan antara himpunan A dan himpunan B. Lalu yang kedua irisan antara himpunan A dan himpunan C. Lalu yang ketiga irisan antara himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Lalu yang keempat yang bukan termasuk irisan antara himpunan A dan himpunan C. Lalu yang kelima yang bukan termasuk irisan antara himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Jadi langsung saja yang pertama di sini yang ditanyakan yaitu irisan antara himpunan A dan himpunan B. Berarti yang saling berpotongan antara himpunan A dan himpunan B yaitu 4 dan 5. Berarti jawabannya yaitu 4 dan 5. Lalu yang kedua irisan antara himpunan A dan himpunan C. Berarti yang saling berpotongan antara himpunan A dan himpunan C yaitu 9 dan 5. Berarti jawabannya 9 dan 5. Lalu irisan antara himpunan A, himpunan B, dan himpunan C.
Berarti yang saling berpotongan nih antara himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Berarti 5, karena 5 termasuk anggota A, anggota himpunan A termasuk juga anggota himpunan B, dan termasuk juga anggota himpunan C. Berarti jawabannya 5. Lalu yang keempat, yang bukan termasuk irisan antara himpunan A dan himpunan C. Berarti selain 9 dan 5 ini ya. Berarti selain 9 dan 5 ini, yaitu 1, 2, 3, 10, 11, dan 12. Berarti jawabannya 1, 2, 3, 10, 11, dan 12. Lalu yang kelima, yang bukan termasuk irisan antara himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Berarti yang selain angka 5 ini ya, berarti selain 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 9, 6, 7, 8, 10, 11, dan 12. Berarti jawabannya 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Jadi irisan yang bukan termasuk irisan antara himpunan A, himpunan B, dan himpunan C adalah 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Oke, sampai sini paham ya? Jadi ini contoh terakhir pada materi ini. Oke, mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi Ibu by email, WA, Telegram, Instagram. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas. Tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan. See you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.